Baik. Baik. Pertama, doa itu ditampilkan dalam ayat-ayat Al-Quran bukan menjadi standar keberhasilan atas capaian yang diinginkan oleh seorang hamba. Ya, tapi doa itu adalah ungkapan atas harapan kepada Tuhan untuk bisa memberikan persetujuan, keselarasan dari apa yang diinginkan. Dan fikih doa mengatakan terkadang apa yang diinginkan hamba itu tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu ketika ada keinginan hamba dan keinginan Tuhan yang berbeda di dalamnya, maka ikutkan keinginan hamba kepada keinginan Tuhan. Maka ini yang disebut dengan nilai tawakal. Baik ya. Nah, dari mana ayat-ayatnya? Mari kita turunkan. Misal, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hambaku yang bertanya kepadamu untuk menujuku, mencari-cari aku, ya. Nah, idza dengan kata idza dengan bentuk past tense dalam gramatikal bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau dan akan berulang terus sampai ke masa depan. Artinya kalau di masa Nabi ada yang demikian ingin mencari Tuhan, maka sekarang pun dimungkinkan ada yang seperti itu. Bahkan dibikin sinetron kan ya, para pencari Tuhan gitu. Nah, ini kalau kita mau tarik ke dalam dunia kita, maka dijelaskan dalam beberapa keterangan tafsir motif manusia mendekat kepada Tuhan itu minimal ada dua setidaknya. Ya, satu untuk bertobat. Ya, satu untuk bertobat karena ibad itu nanti ada dua. Ya, ada ibad hamba-hamba yang merasa salah, ingin berubah menjadi soleh, maka Allah memberikan ruang kesempatan yang sangat luas. Contoh di Quran surah ke-39, ya Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, siapapun yang pernah berbuat salah, ya sampai sebesar seluas apapun, selalu ada kesempatan untuk menjadi soleh. Ingat, soleh itu hak setiap hamba. Hak kita menjadi soleh. Karena itu kita punya kewajiban untuk mewujudkan kesolehan itu melalui ikhtiar yang telah Allah tetapkan. Itu satu ya. Yang kedua, ada ibad yang terkait dengan ya, hamba-hamba yang baik yang memang ingin mendapatkan persetujuan Tuhan dari kreasi yang sedang ia kerjakan. Itu yang disebut dengan ibadur rahman yang di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia tidak berbuat salah, tidak berbuat maksiat, dia hanya ingin punya harapan bahwa ya Allah mudahkan saya mengajar, dalam ujian anak saya luluskan, ya Allah jadikan pekerjaan saya terasa mudah. Itu harapan tertinggi yang dimohonkan kepada Tuhan untuk bisa dikabulkan. Ya. Dan keberhasilan dari mendapatkan itu bukan dari akibat doa yang dia dapatkan kemudian jadi ukuran berhasil. Tidak. Keberhasilan itu kan dibagi dua. Keberhasilan capaian dunia yang diinginkan, keberhasilan dari pandangan rahmat Tuhan yang diberikan. Kadang-kadang ada orang yang berdoa ingin masuk ITB, tapi masuknya misalnya ke Unpad. Atau sebaliknya, ya pengen ke UI masuknya ke ITB. Gitu kan? Kenapa? Dijawab itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Ya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hei, atasi itu perasaan hatimu, perangi perasaan jiwamu. Jangan berpikir yang tidak pantas tentang Tuhan. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kau tidak suka, Allah punya rencana yang lebih baik. Ya, lebih baik itu untuk kamu. Ada desain masa depan yang kamu nggak tahu. Ini aku siapkan. Kalau kamu masuk ke kampus ini nggak cocok dengan kehidupan kamu di masa depan yang membutuhkan bekal begini. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu anggap ideal, sebetulnya itu nggak tepat buat kamu nanti. Apa alasannya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu masa depan, kamu tidak. Karena itu, yang dinilai berhasil oleh Tuhan, oleh Allah itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Proses itu yang dinilai berharga dan diberikan apresiasi oleh Allah. Itulah yang dimaksud Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu kira kamu dianggap sukses? Ya, jannah itu jangan selalu diartikan surga ya. Jannah itu artinya kesuksesan yang belum tampak dalam pandangan. Kesuksesan tertinggi yang belum kita lihat itu kan surga saat kembali kepada Allah. Makanya disebut dengan jannah. Semua huruf jim dan nun itu kalau ada dalam bahasa Arab artinya nggak nampak. Apapun setelahnya, ya, jannatun, jinnatun, junnatun, janinun. Janin ada dalam perut ibu karena nggak nampak keluar disebut dengan janin, ya. Kemudian apalagi jinnah, jamak dari jin. Jin itu kan nggak kelihatan karena disebut dengan jin. Nah, kesuksesan yang kita raih di dunia pun itu disebut dengan jannah. Kan ada 4 kisah viral setiap hari Jumat bahasa surah Al-Kahf kan? Ya kan? Kisah pertamanya tentang Ashabul Kahfi, kan? Kisah keduanya kan tentang pemilik 2 kebun itu, ya. Pemilik 2 kebun yang kalau kita baca di ayat 34 sampai dengan ayat 40 kan pemilik 2 kebun itu. Itu disebut sukses ketika dia punya jannah, capaian-capaian yang dulu pernah dia ingin harapkan. Nah, kata Allah, kamu itu enggak akan disebut sukses oleh Allah, bukan karena mendapatkan hasilnya, tapi yang dilihat apa? Hatta ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, kesungguhan kamu.
keseriusan kamu dalam berproses. Karena itu pahala itu adanya pada proses, bukan pada hasil. Ketika Anda sabar, ketika Anda melangkah, ketika Anda mengajar, pahala ada di situ. Bukan ketika Anda dapat hasil yang muridnya sukses, bukan. Ya, sungguh rugi kalau ada ibu misalnya diberikan pahala saat melihat anak berkembang atau hasil dari anak itu. Mungkin ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi pahala itu hadir ketika menyusui, merawat, memberikan bimbingan dan sebagainya. Lalu diberikan kata jahadu, turunan dari kata al-juhdu, kesungguhan. Ada 3 cara. Derivasinya dari kata juhdu itu ada ijtihad, kesungguhan merencanakan. Itu disebut ijtihad namanya. Kesungguhan mengeksekusi rencana disebut dengan jihad. Kesungguhan mengatasi persoalan dalam diri kita ketika mengeksekusi itu semua disebut dengan mujahadah. Kadang mau ke kampus capek, lelah, ya kan? Ada malasnya, itu mujahadah perjuangannya. Berangkatnya disebut dengan jihad, konsepsinya disebut dengan ijtihad. Jadi yang dihargai oleh Allah, kalau Anda ingin punya capaian, keberhasilan, kata Allah konsep, siapkan dari sekarang. Makanya sholat pertama disebut subuh dari kata asbah. Asbah itu dalam bahasa Arab kemampuan merencanakan sesuatu secara terukur. Jadi kalau Anda ditanya di Arab, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini? Anda katakan alhamdulillah bi khair. Artinya Anda punya perangkat-perangkat yang Anda siapkan, rencana-rencana ingin dieksekusi. Jadi orang Islam tuh jangan sampai bangun pagi-pagi nggak tahu rencana apa yang mau dikerjakan. Ya, bukan kumaha engke kumaha gitu. Mau ngerjain apa nih jam 10, jam 11 apa, jam 12 apa. Itu ijtihad namanya. Ya kan? Eksekusinya disebut dengan jihad, perjuangan melawan gejolak ini disebut mujahadah. Terakhir sabar. Jadi itu yang dihargai oleh Tuhan, ya, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah untuk menjalani itu semua hadirnya keluh kesah. Itu yang disebut dengan surah Al-Isra itu dengan wa kanal insanu ajula. Manusia itu sering berkeluh kesah, sering tergesa-gesa dalam ingin menyikapi segala hal. Jadi kalau ada berkeluh kesah itu biasa. Tapi bagaimana cara kita berkeluh kesah itu yang tidak biasa. Karena itu Allah turunkan ayat-ayat untuk membimbing kita cara menyalurkan hasrat hati kita sehingga menumpahkan curahan hati itu di tempat yang benar. Itu yang diajarkan Nabi Yakub alaihissalam ketika dikomen oleh anaknya, "Bapak kok kenapa banyak menangis, banyak begini?" Kata beliau, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku sedang curhat dengan Allah, berkeluh kesah. Ya, kenapa disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan bahwa kesan terbaik curhat itu harus sampaikan kepada yang terpercaya, yang menjaga amanah, yang memberikan solusi. Jadi jangan curhat di tempat yang menambah persoalan. Makanya media sosial itu bukan tempat curhat. Ya. Jadi kalau ada kegelisahan yang ditumpahkan di media sosial, itu menumbuhkan banyak persoalan. Datang kepada orang-orang yang disifati Tuhan memberikan solusi. Itu gambarannya. Saya kira itu mencukupi. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab.